Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang Alkitab wajib bagi orang Kristen yang mau serius bertumbuh di dalam Tuhan, menuju kesempurnaan di dalam Kristus, di mana hidup kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka Alkitab itu wajib. Ada orang bijak berkata, tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan pagi. Tidak ada Alkitab, tidak ada aktivitas. Artinya Alkitab harus kita tempatkan dalam konteks yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan tadi ada 7 hal Alkitab wajib. Yang pertama, Alkitab wajib kita miliki. Sudahkah setiap kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah masing-masing kita sudah memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing? Atau masih adakah di antara kita saat ini anggota keluarganya ada 5 dan semuanya sudah bisa membaca dengan lancar, tetapi Alkitabnya hanya 1? Saudara dikasihi Tuhan, saya kasih usul yang praktis dan sederhana. Mulailah dengan kita punya kesukaan memiliki Alkitab masing-masing. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga ada 5 anggota keluarga dan semuanya sudah bisa membaca dengan baik firman Tuhan, maka milikilah 5 Alkitab. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di sebuah gereja di Cibinong. Saya bangga dengan gereja ini karena ada seorang anak Tuhan yang membeli Alkitab, dan itu dibagikan kepada setiap jemaat Tuhan yang belum memiliki Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam kesempatan itu juga diingatkan dan disarankan, kalau membaca Alkitab, langsunglah dari Alkitab. Jangan dari iPad suci, dari HP suci. Saudara, milikilah Alkitab. Ini modal utama tentang Alkitab wajib. Milikilah Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki Alkitab, saran saya kurangi sedikit jajannya supaya bisa membeli Alkitab. Tapi seringkali bukan tidak mampu membeli Alkitab, tapi karena tidak merasa penting untuk memiliki Alkitab. Saya baru pertama kali bertobat. Sebelum masuk sekolah Alkitab, saya membeli sebuah Alkitab. Dan itu Alkitab saya sangat sukai. Bagaimana dengan kita? Sudahkah masing-masing kita memiliki Alkitab? Tapi memang harus jujur diakui, seringkali memiliki Alkitab ini menjadi sesuatu yang kurang atau tidak dipentingkan oleh banyak sekali orang Kristen. Tetapi di sisi lain, ada juga seorang Kristen memiliki minimal 4 Alkitab. Yang pertama, Alkitab didapat ketika CD. Yang kedua, Alkitab didapat ketika menikah, supaya itu menjadi sebuah ingatan bahwa kehidupan keluarga yang baru dibangun dalam pondasi firman Tuhan. Yang ketiga, dibeli sendiri. Dan yang keempat, sering belakangan pulang dari gereja dan dia lihat ada di sana tinggal di gereja Alkitab, maka diambil juga, alias dicuri, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan hal praktis ini tidak di dalam bagian yang keempat itu. Tapi sangat disayangkan, saudaraku, kalau seorang Kristen mengaku Kristen, tetapi hal yang sangat praktis dan sederhana ini diabaikan dan dilalaikan sedemikian rupa, belum memiliki Alkitab. Maka saya ingatkan kepada Bapak Saudara saat ini, kalau kita rindu untuk makin mencintai firman Tuhan, maka milikilah Alkitab. Jangan sampai tidak memiliki Alkitab.
upayakanlah itu sesegera mungkin. Yang pertama tadi, Alkitab wajib dimiliki. Sudah banyak yang lolos ya, sudah memiliki Alkitab. Tapi belum cukup. Yang kedua, Alkitab wajib dibaca. Saudara, ketika saya membeli Alkitab pertama setelah saya bertobat, saudara, bukan lagi saya baca. Bahkan selama saya sekolah Alkitab, itu 4 kali kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kembali lagi Kejadian sampai Wahyu, sampai 4 kali. Bolak-balik, belum lagi dengan renungan pribadi. Sampai Alkitab itu saya garis bawahi hal-hal yang mengena di hati saya dalam situasi saat tertentu. Saya warnai, saya stabilo, dan akhirnya memang membekas di hati saya, mewarnai hidup saya. Memang sangat disayangkan juga ketika seseorang itu membaca Alkitab, bahkan menggarisbawahi, mewarnai, tetapi hidupnya tidak pernah diwarnai oleh Alkitab atau firman Tuhan itu. Sudahkah Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab secara rutin, secara disiplin, atau hanya pada saat-saat tertentu? Ada tipe orang Kristen membaca Alkitab ketika sudah gundah gulana, stres. Jadi bukan merupakan sebuah kesukaan yang telah rutin dia lakukan. Seperti Daniel, di mana dia berdoa 3 kali menghadap ke Yerusalem seperti yang biasa dilakukannya. Itu konteks berdoa. Konteks membaca, merenungkan firman, Alkitab menegaskan itu siang dan malam. Mari kita tumbuhkan, kita kembangkan dalam hidup kita untuk selalu lapar dan haus membaca Alkitab. Jangan biarkan hasrat ini mati dalam diri kita, membeku dalam hidup kita. Mari kita baca. Barangkali bagi pemula membaca Alkitab, saya kasih saran, mulailah dari Perjanjian Baru, dari kitab Matius. Kenapa saya katakan demikian? Memang dalam Perjanjian Lama ada latar belakang historis, sejarah yang perlu kita pahami. Ada banyak nubuatan, barangkali lebih sulit dimengerti dibanding dengan Perjanjian Baru. Setelah itu baru mulai lagi Perjanjian Lama. Itu terserah, tidak ada patokan yang harus, tetapi yang jelas adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Sekalipun tidak pernah tuntas kita mengerti, memahami kedalaman Alkitab, kedalaman arti firman Tuhan, tapi ada kebahagiaan sendiri kalau kita sudah selesai membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu. Sudah berapa di antara Bapak Saudara yang telah selesai membaca Alkitab? Mohon maaf nih, barangkali nanti ada ketentuan, tapi saya percaya tidak sih. Hanya untuk merangsang, mendorong, memotivasi saja. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, barangkali nanti ada ketentuan. Barang siapa yang tidak selesai membaca Alkitab, tidak diperkenankan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tumbuh kembangkan kesukaan untuk membaca Alkitab dalam hidup kita. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang Batak ini, bapak itu, ayah itu imam dalam keluarga. Jangan suruh anaknya yang membaca Alkitab, jangan suruh istrinya membaca Alkitab. Padahal kita sendiri tidak baca, itu namanya imam palsu. Iya, mulailah dari imam itu. Mulai dari bapak. Jangan suruh orang lain melakukan sesuatu yang baik dan indah, tapi kita sendiri nggak menyentuh sama sekali. Coba perhatikan, seorang bapak punya komitmen membaca Alkitab, itu akan dilirik oleh istrinya, diperhatikan oleh anak-anaknya. Mereka pun akan ngikut. Malu mungkin malu motivasinya pertama, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah kesukaan. Betapa indahnya sebuah keluarga di dalam ibadah pagi atau ibadah malam, bersama-sama membaca Alkitab, memperdengarkan Alkitab, bergema dalam telinga, bahkan bergema dalam hati kita. Pertama, Alkitab wajib dimiliki ya. Sudah lolos? Puji Tuhan. Yang kedua, Alkitab wajib dibaca. Yang ketiga, Alkitab itu wajib direnungkan. Dalam kitab Mazmur dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
direnungkan, diresapi, dipikir-pikirkan, dihayati. Jadi jangan membaca Alkitab hanya sambil lalu. Apalagi ada orang tertentu membaca Alkitab dengan tujuan supaya cepat tidur. Jadi Alkitab itu seperti papilun atau obat tidur bagi kita. Oh tidak, oke. Ketika kita sudah selesai membaca Alkitab dengan sebuah semangat dan kerinduan, maka pikiran kita diisi dengan firman, hati kita diisi dengan firman, ada kedamaian, maka tidur pun nyenyak. Iya, itu benar. Tapi karena tulisannya kecil-kecil, membosankan, akhirnya jadi ngantuk, itu yang salah. Biasanya ciri orang seperti itu, ciri orang yang sedang mengalami darurat iman, darurat kasih, dan darurat pengharapan. Renungkan firman Tuhan. Biarkan firman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pola pikir, dalam hati dan hidup kita.